Pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan segala pujian syukur kita, sebab Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang menyelamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Allah kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang
ucapan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Engkau Yesus, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang selalu ada bersama kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Yesus. Yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Bapa, bertahtalah di atas pujian kami. Sukacita surga memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita bersama-sama, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, menaikkan ucapan syukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memuliakan nama-Mu, urapan-Mu bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia Allah yang telah mati bagi kita, menebus setiap kita. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa membangkitkan hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan bersama, Dia sungguh baik.
bersama, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan bersama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, ya hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Amin. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku. Amin. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Haleluya. Kemenangan, serukan bersama-sama, yuk. Dia sungguh baik, ya Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. Amen. He's so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Darahnya memberi kekuatan dalam kehidupan kita, menghapuskan segala dosa kita. Darah Yesus menghapuskan. Kita mau renungkan kasih Kristus bagi kita. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Amin. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya
amenkan pujian ini Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Puji Tuhan, saya beri kesempatan KUR Pemuda Remaja untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian pemuda remaja. Kita akan berikan persembahan yang pertama buat Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk firman Allah. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita renungkan pujian ini. Di kayu salibnya, darahnya tercurah bagi kita. Kita mau bersyukur buat kebaikannya, buat darahnya yang menyelamatkan kita. Haleluya. Tangannya terpaku, cambuk dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Mari katakan bersama-sama. Tangannya terpaku,
Mari Bapak Ibu, Dia berkorban bagi kita. Tangannya terpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya Terima kasih Tuhan. darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya, Bilur-bilurnya ada kuasa, ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Katakan dengan percaya, haleluya. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Mari Bapak Ibu renungkan kasih-Nya. Dia rela mati bagi kita. Dia rela berkorban bagi kita. Tangannya terpaku, darahnya tercurah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Yesus. Engkau menyembuhkan kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Di kayu salib Engkau mau nebus kami. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Haleluya. Katakan dengan percaya. Haleluya. Di kayu salibnya Dia mengorbankan diri. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa
kasih Yesus, kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Krismayati berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau sudah hadir di tempat ini, Engkau sudah memimpin dalam kebaktian ini. Kami yakin dan percaya pujian yang kami naikkan bersama sampai ke hadirat Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni segenap dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah kuasa firman-Mu yang Dia sampaikan boleh menjadi berkat dan merubah langkah kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin layak. Kuasa roh setan, roh kegelapan yang akan menguasai lingkungan ini, kuasai hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hancurkan segala kuasa kegelapan, roh setan, roh ngantuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali belajar firman Allah yang berulang tahun di bulan Februari, yang ada boleh maju ke depan. Bapak Martinus Halakadu, yang kedua Saudara Abednego Adira Harjo, yang ketiga Ibu Heni Rahmawati, yang keempat anak Febe Vioneta, yang kelima Ibu Paini Paulina, dan yang keenam Bapak Reve, atau yang berulang tahun di Februari, mari bisa maju ke depan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari jemaat kita berdiri, kita angkat satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada, amin, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Berterima kasih kepada Dia. Yesus, amin, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berterima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di sorga, di hadapan-Mu berdiri anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kami percaya mereka menyadari bahwa kalau mereka boleh ada sebagaimana ada,
di bulan di mana mereka berulang tahun itu semua karena anugerah Tuhan. Biar menjadi pengakuan mereka sekalian, mereka memuji-Mu, memuliakan Engkau sepanjang hidup, di mana Tuhan percayakan hidup di muka bumi ini ya Bapa. Kami menyerahkan hidup mereka di hari ulang tahun mereka masing-masing. Berkat yang dari tempat maha tinggi, berkat yang tidak terbatas itu melimpah melingkupi anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sukacita, damai sejahtera, kehidupan panjang umur, kekayaan, kehormatan menjadi bagian hidup mereka. Terus kuatkan iman, kesetiaan, pengiringan mereka akan Engkau. Apa yang menjadi doa-doa, pergumulan, kerinduan, harapan yang dinaikkan kepadamu, Tuhan menjadikan segalanya berhasil. Jadikan berkat dimanapun anak-anak-Mu berada. Setahun telah berlalu, mereka telah lewati. Di perjalanan berikutnya pun penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Selamat berulang tahun di hari dan tanggal masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita kembali belajar firman Allah dengan judul pengorbanan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Ayat yang sudah terkenal dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu sangatlah baik adanya. Kita bisa membaca itu dalam proses penciptaan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Demikian juga saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan sungguh amatlah baik adanya. Hanya manusialah dari segala banyak ciptaan yang diciptakan Tuhan yang Alkitab katakan dia serupa dengan gambarnya. Jadi merupakan sebuah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang unik, ciptaan yang berbeda dari segala ciptaan-ciptaan yang ada. Karena Allah menjelaskan, mendefinisikan secara khusus siapakah manusia yang diciptakannya itu. Artinya ketika saya dan saudara diciptakan serupa dengan gambarnya, kita memiliki kemampuan untuk mencerminkan sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah itu ditanam dalam diri saya dan saudara, ditanam dalam diri manusia, dan kita memiliki kemampuan untuk mencerminkannya. Maka dari itu kita sebagai orang percaya adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Kita menyandang status Allah, kita representasi Allah, perwujudan Allah secara nyata karena apa? Dia diam dalam hidup saya dan saudara. Dunia boleh melihat Yesus, manusia boleh melihat Yesus melalui kehidupan saya dan saudara. Ya, kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Namun kalau kita kembali menengok dalam sejarah manusia pertama, bahwa segalanya yang teramat baik ini telah rusak akibat dosa.
Paulus mengatakan dalam kitab Roma bahwa tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Sampai kepada Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah hal-hal yang teramat baik yang Allah ciptakan itu rusak akibat dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum dan ketetapan Allah. 1 Yohanes katakan demikian. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya dosa itu adalah hamartia. Adalah artinya tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat target. Itu artinya dosa. Segala sesuatu yang melenceng. Kemuliaan Allah yang telah berdiam dalam diri manusia rusak dan hilang akibat dosa. Dan dari sinilah muncul sebuah kerinduan akan keselamatan hidup. Ya. Karena keselamatan adalah kebutuhan ya, hidup manusia yang harus dipenuhi. Apakah saya dan saudara sadar akan hal ini? Keselamatan itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Banyak manusia berusaha mencari keselamatan dengan cara-caranya sendiri. Kehidupan yang terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kehidupan moralitas yang dijunjung tinggi. Kehidupan agamawi berdasarkan ritual-ritual tata cara agama untuk menjangkau dan untuk mencapai keselamatan itu. Karena ini merupakan sebuah kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Kita sebagai orang percaya sebenarnya harus sadar dan mengerti akan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu tidak akan pernah menghalangi karya keselamatan yang Allah sudah rencanakan dalam diri manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karya keselamatan Allah bagi hidup manusia tidak akan pernah digagalkan oleh apapun, oleh siapapun, termasuk dosa. Sebab ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sendirilah yang berinisiatif dan bertindak lebih dulu untuk keselamatan hidup manusia. Dia cari manusia yang terhilang. Dia cari manusia yang telah terpisah itu. Dia berusaha menemukannya dan dia tidak lelah. Allah kita tidak pernah lelah sampai mendapatkan manusia kembali untuk diterima di hadiratnya kembali. Ya, bagi manusia, dosa adalah problem yang tidak bisa diselesaikan. Ya, sudah saya sebutkan tadi, banyak orang juga yang berusaha menyelesaikan problem dosanya dengan cara-caranya sendiri. Namun tidak pernah bisa. Alkitab mengatakan, Alkitab sama sekali tidak pernah mendukung usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi Alkitab mendukung karya Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah konsep teologi Kristen yang berbeda dengan ajaran-ajaran agama manapun. Bagi manusia, dosa adalah problem yang tidak bisa diselesaikan. Bagi Allah, dosa adalah masalah yang sangat serius. Bagi manusia, problem yang tidak bisa diselesaikan. Bagi Allah, dosa adalah masalah yang sangat serius. Tetapi dosa sangat bisa diselesaikan dengan kasih karunia-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun Allah melihat dosa sebagai masalah yang serius,
Tapi karena Allah jauh lebih berkuasa dari dosa, Tuhan kita jauh lebih hebat dari dosa. Walaupun ini masalah serius, Dia mampu menyelesaikan dengan kasih karunia-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan inti Injil keseluruhan. Ya, kalau saudara mempelajari Alkitab dan saudara menarik benang merah atau sebuah inti kesimpulan dari keseluruhan Alkitab, kita dapat menemukan inti dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Sebab dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu berbicara tentang kasih Allah yang Dia nyatakan bagi manusia yang penuh dosa, supaya mereka beroleh keselamatan di dalam pengorbanan dan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat ada 3 hal utama dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Kasih Allah yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang terbesar. Kasih yang tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai oleh apapun. Kasih yang tidak bisa dibandingkan oleh hal-hal materi, hal-hal yang ternilai dalam dunia ini. Kasih yang terbesar. Ya, karena Allah sendiri adalah kasih. God is love. Allah yang adalah kasih itu memberikan kasih-Nya yang besar kepada manusia yang telah kehilangan kasih. Kasih yang besar ini dinyatakan kepada dunia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini berbicara tentang pengorbanan. Ada korban yang diberikan, ada korban yang dicurahkan. Ada korban yang disampaikan kepada manusia. Dan supaya setiap orang yang percaya bagian yang ketiga beroleh hidup yang kekal dan tidak alami kebinasaan, ini keselamatan. Kasih yang terbesar, pengorbanan dan keselamatan. Karena melalui ketiga hal-hal inilah rancangan Allah dalam Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia terlaksana dan tercapai. Haleluya. Alkitab menyatakan bahwa kebutuhan terdalam manusia bukan hanya sekedar kenyamanan hidup. Bukan hanya sekedar kenyamanan hidup. Melainkan kebutuhan terdalam sejujurnya dari saya dan saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Allah ataupun sebaliknya itu mengalami pemulihan. Allah kita di dalam Yesus Kristus sangat memiliki kerinduan yang dalam. Supaya hubungan yang telah rusak akibat dosa. Jembatan keterpisahan antara Allah dan manusia itu terhubung kembali, terbangun, terkoneksi kembali. Itu kerinduan Allah yang besar. Kerinduan Yesus yang luar biasa bagi saya dan saudara. Hendaknya kita yang sudah terima kasih karunia ini tetap menjaga, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan sekali-kali saya dan saudara memilih untuk memisahkan diri kita dari hubungan yang telah Yesus pulihkan melalui salibnya. Seringkali kita bagaikan domba yang sesat, yang memilih jalan kita sendiri. Memilih menurut pikiran kita ini benar, pikiran ini baik, itulah yang kulakukan, itulah yang kukerjakan. Kita ada kalanya menolak untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kita memang dikaruniai, diberikan Tuhan kehendak bebas, free will. Ya. Tapi bukan berarti kehendak bebas ini dapat kita gunakan dengan semaunya kita. Tetapi kita yang sudah sadar dan mengerti bahwa hubungan kita dengan Allah yang terpisah akibat dosa sudah dipulihkan.
Jangan sampai kita keluar dari kasih karunia-Nya. Tetap tinggallah dalam kasih karunia-Nya. Maka dari itu Paulus mengingatkan dengan sangat disiplin, dengan sangat keras, dengan sangat tegas kepada jemaat di Roma. Jangan pernah menganggap sepi kekayaan kasih karunia dan kemurahan-Nya. Jangan tinggalkan kasih karunia dan kemurahan-Nya. Karena kita ini adalah cangkokan. Kalau Tuhan gak menyayangkan benih asli, tumbuhan aslinya. Ya, berbicara tentang Israel jasmani yang menolak Tuhan, pohon zaitun itu yang aslinya dipatahkan oleh Tuhan. Dan kita adalah sulur-sulur liar, rumput-rumput liar yang dicangkokkan kepada akar utamanya. Dan kita menganggap sepi kasih karunia-Nya. Yang aslinya saja Tuhan potong, apalagi yang hanya cuma nempel. Jangan menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Hiduplah di dalam kasih karunia. Oleh sebab itu keselamatan itu sangat penting. Dan keselamatan tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan Yesus. Keselamatan itu penting. Keselamatan itu cuma-cuma. Keselamatan adalah kasih karunia Allah yang terbesar bagi saya dan saudara. Seringkali yang menjadi kelemahan kita sebagai manusia itu, kalau kita mendapatkan sesuatu yang gratis, apapunlah itu bentuknya, kita cenderung meremehkannya ya. Alah gratis saya kok. Kita cenderung meremehkannya. Alah wong aku dikasih kok. Itu kecenderungan manusia. Bahkan keselamatan pun juga demikian. Allah gratis kok. Allah itu bisa nanti kalau ada waktu, kalau masih ada waktu. Kesempatan toh masih banyak kok, kesempatan masih panjang. Seringkali saya dan saudara berpikir demikian. Ya, karena gratis. Karena kelemahan manusia ketika mendapatkan sesuatu yang gratis ya berbeda dengan usaha keras. Kalau usaha keras, terus dia dapatkan apa yang diusahakan, dia akan menjaga dengan baik-baik, dengan betul-betul hal itu. Tapi kalau free, gratis itu biasanya ya sudah. Ya, banyak orang-orang percaya, maaf saya enggak menghakimi, banyak yang meremehkan keselamatan yang dari Tuhan. Banyak yang menganggap sepi keselamatan dari Tuhan. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesaya pasal 53 menjelaskan kepada kita bahwa Yesaya yang hidup ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus telah memberitahukan secara rinci tentang nubuatan penderitaan Yesus. Dan Yesus menanggung dosa manusia bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan sebagai pengganti kita. Ya. Dia menanggung hukuman dosa bukan karena dia bersalah, dia tidak ada salah. Saksi-saksi sudah menyatakan dia enggak bersalah. Pimpinan tertinggi Pilatus pun berkali-kali berkata, aku enggak menemukan kesalahan apapun dalam diri orang ini. Enggak 1-2 kali, lebih dari itu. Aku enggak menemukan apapun, kesalahan apapun yang dia perbuat. Dan Yesus menanggung dosa manusia bukan karena kesalahannya sendiri, karena dia berbuat salah, melainkan sebagai pengganti kita. Kalau dalam ekonomi ada substitusi, pengganti. Mari kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1
1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita. Berarti Yesus sendiri berinisiatif mengangkat, mengambil dan memikul dosa kita di dalam tubuhnya secara jasmani di kayu salib. Supaya kita karena dosa telah mati, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa yang ada dalam tubuh manusia dia ambil. Ini substitusi, ini pengganti. Dia pikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kesembuhan juga bukan hanya berbicara tentang penyakit fisik. Kesembuhan banyak arti. Salah satunya kita sembuh dari kematian, dari dosa. Dan sekarang kita pulih hidup kembali. Kita sembuh dari hati yang terluka. Kita sembuh dari pikiran yang terluka. Kita sembuh dari problem masalah apapun. Kita sembuh dari kesulitan-kesulitan. Banyak sekali. Ya. Maka dari itu percayalah selalu akan kesembuhan. Di mana Yesus telah menanggung dosa kita dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Sekarang kita akan melihat bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengandung makna. Ya, sudah saya sebutkan tadi, yang pertama sebagai pengganti. Yesus menggantikan hukuman kita karena dosa. Kitalah yang seharusnya menanggung hukuman dosa. Kita yang seharusnya menerima kutuk dosa itu. Kitalah yang seharusnya membayar hutang-hutang dosa itu. Kitalah yang seharusnya membayar nyawa ganti nyawa itu. Namun salib Kristus mengandung makna pengganti. Yesus menggantikan hukuman kita karena dosa. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak berbuat dosa. Dia yang tidak ada dosa dalam dirinya. Telah dibuatnya. Jadi dia sendiri yang mengambil dosa itu menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Melalui ayat ini kita melihat ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita membuat pertukaran. Dia menanggung dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapannya. Kalau barter, saudara tahu barter ya, sebelum ada uang, dulu barter itu pertukaran barang. Ijol-ijolan barang yang memiliki nilai yang sama. Artinya nilainya penting, aku perlu untuk kepentinganku dan kamu perlu untuk keperluanmu. Makanya ada barter. Kalau pengen beras dulu barternya apalah gula merah atau apa. Itu barter. Jadi memiliki nilai yang sama. Tetapi dalam pertukaran antara Yesus dan kita di kayu salib itu sangat jauh berbeda. Dosa kita ditanggungkan kepada Kristus saat penyalibannya. Kebenarannya diberikan kepada kita pada saat pertobatan kita. Jadi dosa kita ditanggung oleh Yesus saat penyaliban. Dan kebenarannya diberikan kepada kita pada saat kita bertobat. Saat kita menerima Dia.
Allah menawarkan untuk menukarkan kebenarannya dengan apa? Dosa kita. Saya tukar, Allah katakan aku tukar. Aku berikan kamu kebenaranku. Dan dosamu berikan kepadaku. Sesuatu yang tidak ternilai harganya, kebenarannya tidak ternilai harganya. Dengan sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Kebenarannya sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dan Yesus minta dengan sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Ini pertukaran Yesus. Dia berikan kebenarannya yang tidak ternilai harganya. Dan dia terima dari kita sesuatu yang sama sekali tidak berharga, yaitu dosa. Maka dari itu inilah kedahsyatan dan kehebatan Yesus kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh Allah. Salib Kristus mengandung makna yang kedua, penebusan. Dosa kita ditebus dengan harga yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Harganya mahal, Paulus katakan ke dalam 1 Korintus, kamu telah dibeli. Dari perbudakan dosa, dari hamba dosa, menjadi orang yang merdeka. Makanya dosa itu digambarkan oleh Alkitab sebagai orang yang berhutang, yang gak bisa dibayarkan oleh apapun, kecuali oleh darah Yesus yang mahal. Yang ketiga, salib Kristus mengandung perdamaian atau pendamaian. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Mari kita lihat Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Ada pendamaian. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih jadi musuh, berseteru. Siapa yang masih suka berseteru? Karo tonggoni seteru, karo pendetoni seteru, karo dulure seteru. Ingatlah ayat ini. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah kalau kita menjadi seteru Allah, Allah mau perdamaikan. Mosok karo dulure, karo tonggone, karo koncone iji seteru. Makanya tendangan hidung dan kaki itu lebih sakitan tendangan hidung. Lawang kita ini seteru sama Yesus dengan dosa loh. Waktu kita masih jadi musuh, kita diperdamaikan oleh kematian Yesus. Nah sekarang kita yang sudah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hubungan dengan manusia pun juga dipulihkan. Kolose 1 ayat 22. Kolose 1 ayat 22.
Nah, ini sekarang setelah kita diperdamaikan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tujuan Allah mendamaikan saya dan saudara dengan Allah untuk menaruh kita di posisi di tempat yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Maka dari itu Yesus mempersiapkan gerejanya, saya dan saudara untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali menjadi gereja yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah dari hari ke hari semakin menyempurnakan kita sampai serupa dengan gambaran anaknya. Dan doa Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga tubuhmu, jiwamu, rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita juga dengan sesama manusia. Salib bukanlah tanda kelemahan, kekalahan. Walaupun seringkali kita mendengarkan, orang Kristen ini kalah, lemah, Tuhannya mati, disalib Tuhan kok mati. Mek pakai maaf kolor tok, lemah kalah. Salib bukan tanda kelemahan, kekalahan. Biar orang mau berkata apapun. Tapi lihat karena saliblah kekristenan sampai sekarang tetap eksis. Ada agama-agama bermunculan namun semakin hilang, semakin pudar. Kekristenan tetap eksis. Tetap berdiri teguh. Melainkan kemenangan kasih Allah atas dosa dan maut. Ya. Sekarang melalui pengorbanan Yesus, Dia berikan keselamatan yang sempurna. Nah, keselamatan itu melingkupi apa saja? Pengampunan dosa. Banyak orang berpikir bahwa keselamatanku wis percaya Yesus, engkau aku setia mati masuk surga. Memang itu salah satunya. Tapi keselamatan Yesus yang Tuhan berikan bagi kita, keselamatan yang dikerjakan Yesus buat kita ini mencakup pengampunan dosa. Ya. Jadi kita diselamatkan dari segala ikatan-ikatan dosa. Belenggu-belenggu dosa yang mengikat. Dosa masa lalu kita dibersihkan. Nah, ini pengampunan dosa. Keselamatan Allah mencakup pembenaran. Kita dijadikan benar di hadapan Allah. Ya. Kita dijadikan benar di hadapan Allah. Bukan karena kebenaran kita. Tapi kebenaran Allah yang berlaku dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita yang dulu tidak benar dijadikan Allah benar. Tanpa memperhitungkan sedikit pun apa yang telah kita lakukan. Dia tidak pernah ingat segala kesalahan kita. Mazmur katakan, sejauh timur dari barat, aku membuang dosamu. Jauh ke dalam tubir laut, aku melupakan segala kesalahanmu. Ini yang Yesus kerjakan, yaitu menjadikan saya dan saudara benar di hadapan Allah. Kita sudah dibenarkan, minta Roh Kudus dan firman Allah untuk kita terus melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Keselamatan itu mencakup juga hidup baru. Hidup baru. Renew your mind. Perbaharui pikiranmu, perbaharui hatimu, perbaharui identitas kita dan menuju kepada arah hidup yang diubahkan. Ya.
Menjadi kehidupan yang baru ini tidak bisa secara instan. Memang perlu terus proses demi proses yang Tuhan juga kerjakan. Hidup baru. Jasmani kita enggak berubah. Ya. Hidup baru bukan berarti aku sekarang hidup baru dalam Kristus, aku tak semiran lampu merah, enggak. Atau hidungku tak operasi plastik cek mancung, wis bosen aku pesek tanda hidup baru, enggak bisa. Fisik kita tetap sama seperti ini. Mau operasi plastik ya lek duwe duit nang Korea kono enggak apa-apa, bagus di sana. Tapi lebih cenderung kepada pembaharuan pikiran. Ya, identitas kita sudah hidup baru, bukan lagi hidup lama. Ya, ada perubahan demi perubahan, walaupun enggak langsung bleng gitu enggak. Tapi ada perubahan-perubahan. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus seorang bukan hanya diperbaiki, tetapi dijadikan ciptaan baru. Yang secara spesifik contoh di Alkitab tentang hidup baru ialah Nikodemus. Nikodemus ini adalah pewarta ahli Taurat, pewarta hukum Taurat. Namun dia sama sekali enggak mengerti kelahiran baru. Pikirnya kelahiran baru secara jasmani, makanya dia katakan kepada Yesus bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa masuk kembali ke rahim ibunya, kemudian dilahirkan kembali owek-owek jadi kelahiran baru. Namun Yesus menjelaskan dari ayat pokok yang kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Setelah Yesus menjelaskan dengan detail kepada Nikodemus, dalam rentang waktu pelayanan Yesus sampai kematiannya, Nikodemus menjadi seorang yang membela Yesus. Jadi seorang yang setuju dengan Yesus. Jadi dia alami perubahan hidup. Dari pengajar hukum Taurat yang belum mengerti tentang kebenaran Taurat menjadi mengerti dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ada perubahan iman, perubahan roh, perubahan karakter, perubahan pikiran. Murid-murid Yesus itu karakternya jauh lebih jelek daripada karakter saya dan saudara. Kalau saudara mau mempelajari biografinya. Ya. Kalau saya hari Kamis, saya mengkhususkan pembahasan Alkitab dalam 12 murid-murid Yesus. Karakternya, maaf saya mau katakan lebih jelek dari kita semua. Lebih buruk karakternya. Padahal hari-hari yuk ketemu dengan Yesus. Tapi ketika mereka mengalami pembaharuan budi, pembaharuan hati, identitas mereka diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yang Allah pakai. Setiap kita punya latar belakang masing-masing, keburukan masing-masing. Di dalam Yesus, hidup baru pasti terjadi. Keselamatan bukan hanya tiket ke surga, melainkan kuasa Allah yang mengubah hidup ini. Ya. Mengubah hidup ini di hari ini. Dan keselamatan mencakup hidup kekal, jaminan masa depan bersama dengan Allah. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah menuntut respon kita. Dalam ayat pokok dikatakan barang siapa yang percaya, siapapun yang mau percaya, ini anugerah kasih terbesar diberikan. Namun ada respon yang harus ditanggapi. Makanya tepat sekali apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes, barang siapa yang percaya. Siapapun yang mau percaya bahwa kasih terbesar itu diberikan. Pengorbanan Yesus diberikan. Dan yang percaya tidak binasa beroleh keselamatan. Ini menuntut respon saya dan saudara.
menuntut respon kita sekalian terhadap anugerah Allah. Dan keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus. Setelah iman kepada Yesus kita hidup dalam pimpinannya. Hidup dalam pertobatan demi pertobatan. Ya. Makanya saudara masih bisa menemukan pembahasan firman Allah tentang bertobat di sini. Ya. Saudara masih diajarkan tentang pertobatan. Sedangkan opening, pembukaan ketika Yesus muncul ke dunia melayani apa yang dia katakan. Bertobatlah, sebab Yesus saja ngajar pertobatan, mosok pendeta saiki wedi ngajar pertobatan. Mau menyangkali Yesus yang dia layani. Atau menjadikan Yesus hanya tameng saja. Sekarang kan banyak hamba-hamba Tuhan wedi. Nyampe no pertobatan. Wedi lek jemaat hilang. Wedi lek tiang penopangi minggat. Wedi lek jemaat sing dompetnya tebel-tebel perpuluhan gede-gede itu pergi. Wedi. Kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan enggak takut. Enggak takut. Walaupun jemaat korbani gede, manu kena khotbah pertobatan pergi, saya enggak takut. Karena ini gereja miliknya Tuhan, pelayanan miliknya Tuhan. Yesus saja berkatakan pertobatan. Saya dan saudara juga mau terus belajar hidup dalam pertobatan hari demi hari. Percaya kepada Yesus bukan sekedar tahu tentang Yesus. Ya, jangan sampai saya dan saudara hanya kulitnya saja tahu tentang Yesus. Tetapi menyerahkan hidup ini kepadanya. Sudahkah saya dan saudara menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Ada lagu lama mungkin jemaat tahu. Biar kehendak Tuhan yang jadi setiap hari, tak ada sentosa sampai jadi kehendaknya. Serahkanlah hidupmu pada kehendaknya, biar Tuhan lakukan kehendaknya. Belajar saya dan saudara menyerahkan hidup ini kepada Dia. Seringkali menyerahkan hidup kepada Dia ini diartikan sempit. Menyerahkan hidup, wes tak sekolah Alkitab jadi pendeta. Bukan itu. Bukan itu. Serahkan hidup kita kepada Dia. Biar Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, kita meluaskan, Tuhan bekerja. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Maka dari itu Amsal katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Yesus. Dia adalah Tuhan saya dan juru selamat. Segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau kita diberkati, kalau kita ada dalam kelimpahan berkat yang melimpah, kesuksesan, keberhasilan, diangkat tinggi, dimuliakan oleh Dia, akui Dia. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kita mau hidup dalam ketaatan, kesucian, pertobatan, takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita enggak kebal terhadap dosa. Kita memang enggak kebal terhadap segala kesalahan yang mungkin bisa kita lakukan.
Tapi tidak akan pernah sia-sia penghargaan yang Yesus berikan bagi anak-anaknya yang ingin selalu berusaha dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Allah untuk hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kesucian, dalam pertobatan, dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Hal-hal inilah nanti yang akan didukung, yang akan dibantu, yang akan didorong oleh Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara mampu melakukannya. Keselamatan adalah pemberian Allah yang paling berharga. Dan pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Sebagai penutup, kita diselamatkan bukan karena kita layak. Kita diselamatkan bukan karena kita layak. Tetapi Dia yang layak melayakkan saya dan saudara yang tidak layak ini. Kita ditebus dengan harga yang mahal dan tak ternilai. Dan sekarang kita dipanggil untuk hidup bagi Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Jangan sia-siakan anugerah yang besar ini. Tetaplah kuat, tetaplah memandang kepada Tuhan sampai keselamatan yang paripurna itu menjadi bagian kita saat kita bertemu dengan Yesus Tuhan kita dalam kemuliaan surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu, ada enggak Mas Wahyu itu? Di Kalvari darahmu. Saya ingat lagu ini tapi enggak hafal. Di Kalvari. Ya ini. Kalvari, tanganmu terpaku, aduh murah dengan darah. Di Kalvari, tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati untuk beriku hidup. Dosaku, darahmu telah pulihkanku, darahmu yang sucikanku, Yesus. Layakkan aku
nyanyikan pujian ini dari awal. Di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Amin. Haleluya. Engkau mati untuk beriku hidup. Oh Tuhan, darahmu hapus dosaku. Darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku. Yesus, amin. Pengorbananmu beri kita kemenangan. Pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Darahmu hapus dosaku. Mari setiap pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Hapus dosaku. Darahmu tak pulihkanku. darahmu yang sucikanku. Yesus, pengorbananmu. Pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang Yesus telah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Di hadapan kami ada tubuh-Mu dan darah-Mu. Sebelum kami ambil, makan dan minum bersama, Engkau menyucikan kami semua dengan darah-Mu. Engkau mengampuni segala kesalahan kami. Engkau melayakkan kami dengan hidup yang Tuhan sudah layakkan dan berikan anugerah ini. Dengan iman kami mengambil, makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini. Berkati hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan perjamuan kudus, dan berkati seluruh umat-Mu. Dengan penuh percaya, dengan penuh beriman, kami ambil, makan dan minum tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita ingat satu pujian, mahkota duri di kepalamu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang
kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu, penyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku. Ada yang belum dilayani. Kau pilih Kalau sudah dilayani bersama, mari kita berdiri bersama-sama. pengorbananmu, selamatkan hidupku. Angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Untuk salib, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama seperti Abraham menerima tubuh, roti dan anggur melalui Melkisedek. Sama seperti seorang nabi yang mengangkat perjamuan tinggi di hadapan Raja Nehemia. Dan kita mengangkat tubuh dan darah Yesus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita makan roti setelah kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan tubuh-Mu dengan penuh iman. Amin. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita minum sesudah dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum darah-Mu dengan penuh iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara kita. Kita berterima kasih kepada Dia. Angkat suaramu, terima kasih. Terima kasih, angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terbatas itu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami menyatu dengan Engkau. Apa yang kekal, apa yang pasti, apa yang tak tergoyahkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami pulih. Kami dihiburkan, kami dikuatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh-Mu terus bekerja dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Satukan kami gereja-Mu dengan kesatuan yang dari Engkau sendiri Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami mau memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dengan bersyukur kami telah makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Gelas dikumpulkan dan kita jalankan korban persembahan yang kedua. Kita angkat satu pujian, oleh darah anak domba sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap korban persembahan yang kami kerjakan bersama pada pagi hari ini. Persembahan pertama, kedua,
1/10 yang dikembalikan dana sukarela. Tuhan melihat dari tempat maha tinggi. Tuhan membalas, memberkati ekonomi keuangan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan seperti apa yang Kau janjikan sendiri dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian grup Maria. Ya, grup Maria, Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat ibadah kaum wanita jam 6 sore ya, jam 6 sore. Sabtu ibadah pemuda remaja dan minggu pagi anak-anak sekolah minggu, minggu siang kembali umum. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Akan diadakan ibadah bersama anak-anak sekolah minggu BKSG Pakis Haji tanggal 16 Februari jam 10 di GSJA Pakis Haji. Saya sebagai ketua komisi sekolah minggu memberi kesempatan bagi jemaat Tuhan yang rindu membantu kegiatan ini dalam hal dana dapat menyampaikannya kepada kami ya. Sekolah minggu di tempat ini boleh hadir, ya sudah saya daftarkan karena saya ketuanya juga. Ya, Tuhan memberkati korban persembahan kita sekalian. Ada tambahan pengumuman mungkin? Oh ya, yang mau menghadiri ibadah konser ya atau KKR di Peniwen yang dibagikan oleh Ibu Kristiana di grup gereja bisa menghadirinya esok hari ya di Peniwen. Saudara bisa lihat kembali di grup gereja yang ada. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat refnya saja. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala doa-doa mereka yang dinaikkan kepadamu, Tuhan sumber jawaban dan kemenangan yang pasti ya Bapa. Dan Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati segala aktivitas kegiatan jemaat-Mu yang akan dikerjakan pada hari ini maupun sepekan yang akan dilalui, baik di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di jalan, dimanapun Tuhan beserta. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan segala apa yang diperlukan, ekonomi, keuangan, apapun dicukupkan, disediakan, dan dipelihara oleh Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan buat berhasil senantiasa. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir. Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka, doa kami di waktu mendatang.
mereka boleh ada bersama-sama kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bantuan doa yang disampaikan oleh Ibu Salamah bagi Bapak Pur yang terbaring lemah karena sakit. Tuhan menjamah, menyembuhkan dari tempat ini. Bapak Pur dijamah dalam nama Yesus. Sembuh, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Berkati dalam perjalanan kami pulang hingga di tempat tujuan dengan selamat oleh karena perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah, penunjukan belas kasihan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami semua sampai selama-lamanya. Kami tutup dan akhiri ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.